Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fizewanwar dari kelas regular A dengan NIM 40040625630029. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi muatan dan medan listrik berdasarkan dari video Profesor Walter Lewin. Oke, sebelumnya mari kita selami dasar-dasar kekuatan yang menggerakkan hampir segala sesuatu di sekitar kita, yaitu listrik. Ini bukan sekedar tentang lampu atau gadget Anda, ini adalah tentang fondasi materi itu sendiri. Semua yang Anda lihat seperti kursi, meja, bahkan diri Anda sendiri terbuat dari atom. Di jantung setiap atom ada inti kecil yang berdepetan dengan proton, bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral. Sementara itu, ada awan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Muatan proton dan elektron besarnya sama persis, yaitu sekitar 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 coulomb. Tetapi tandanya berlawanan. Uniknya, hampir seluruh massa atom ada di inti karena massa elektron sangat kecil. Saat atom dalam keadaan netral, jumlah elektron dan protonnya seimbang. Jika kita mengganggu keseimbangan ini, misalnya mengambil salah satu elektron, kita akan menciptakan ion positif. Dan jika kita menambahkan elektron, kita akan mendapat ion negatif. Konvensi positif dan negatif ini ditetapkan oleh Benjamin Franklin. Selanjutnya, kita ke sejarah listrik. Pada 625 sampai 547 sebelum Masehi, kata listrik berasal dari kata Yunani untuk ember elektron yang dikenal dapat menarik daun kering setelah digosok. Lalu pada 1733 ditemukan bahwa ada dua jenis listrik, yang satu dihasilkan dari menggosok kaca dan yang lain dari menggosok karet atau ember. Pada tahun 1747 sampai 1755, Benjamin Franklin memperkenalkan konvensi tanda dan konsep cairan listrik atau electric fluid. Franklin mengusulkan bahwa kelebihan cairan ini menghasilkan muatan positif dan kekurangannya menghasilkan muatan negatif. Ia menetapkan bahwa batang kaca yang digosok menjadi positif. Konvensi ini menjadi dasar pemahaman bahwa pemindahan muatan dari satu objek ke objek lain menyebabkan salah satu objek menjadi positif dan yang lainnya menjadi negatif. Lalu ada interaksi muatan dan polarisasi. Yang pertama, prinsip interaksi gaya. Muatan sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan berlawanan akan saling tarik-menarik. Gaya akan semakin kuat jika muatan semakin besar dan jarak semakin. Lalu selanjutnya ada polarisasi dan induksi. Untuk konduktor atau logam memiliki sebagian kecil elektron yang bisa bergerak bebas. Lalu non-konduktor atau isolator, semua elektron terikat pada atom individual dan tidak bisa bergerak bebas. Ada induksi pada konduktor. Ketika batang bermuatan positif didekatkan ke konduktor netral, elektron bebas akan tertarik dan bergerak ke sisi yang lebih dekat ke batang. Hal ini menciptakan pembagian muatan atau polarisasi, sisi dekat menjadi negatif dan sisi jauh menjadi positif. Karena jarak tarik-menarik antara batang positif dan sisi negatif konduktor lebih kecil daripada jarak tolak-menolak, gaya tarik total akan lebih kuat, dan hasilnya konduktor netral akan tertarik ke benda bermuatan. Lalu polarisasi pada non-konduktor. Meskipun elektron tidak bebas bergerak dalam non-konduktor, muatan positif dan negatif di dalam setiap atom atau molekul akan sedikit bergeser saat benda bermuatan didekatkan. Atom akan terdistorsi dan hasilnya non-konduktor netral juga akan tertarik ke benda bermuatan karena efek polarisasi tingkat atomik. Selanjutnya ada hubungan kuantitatif hukum Coulomb. Hukum Coulomb menggambarkan besarnya gaya listrik antara dua muatan yang dipisahkan oleh jarak. Dengan rumus sebagai berikut, untuk F adalah gaya listrik, K adalah konstanta, Q1, Q2 adalah muatan, dan R adalah jarak. Untuk F berbanding lurus dengan perkalian muatan, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dan untuk nilai konstanta Coulomb adalah sebagai berikut. Selanjutnya, perbandingan gaya listrik dan gravitasi.
Dari segi kekuatan relatif, perbandingan gaya listrik dan gaya gravitasi antara dua proton adalah sekitar 10 pangkat 36, atau gaya listrik 36 tingkat besaran lebih kuat. Lalu, mengapa alam semesta tidak meledak? Oke, dalam skala nuklir, gaya nuklir mendominasi. Gaya nuklir ini bertindak sebagai lem super untuk mencegah proton positif saling tolak dan menghancurkan nukleus. Lalu ada skala atom hingga ribuan kilometer. Gaya listrik mendominasi dan mengikat materi, dan dalam skala sangat besar, planet, bintang, dan galaksi, gaya gravitasi mendominasi karena sebagian besar objek besar cenderung netral secara listrik. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi medan listrik. Gaya Coulomb menjelaskan interaksi langsung antara muatan 1 dan muatan 2. Sedangkan medan listrik menjelaskan bahwa muatan 1 menciptakan suatu medan di sekitarnya dan medan inilah yang memberi gaya pada muatan 2. Meskipun hukum Coulomb efektif mendeskripsikan gaya yang terjadi antara dua muatan, konsep medan listrik berfungsi untuk memetakan bagaimana muatan sumber mengubah ruang di sekitarnya. Medan listrik mempresentasikan properti ruang akibat keberadaan muatan sumber terlepas dari muatan uji yang ditempatkan di dalamnya. Secara matematis, medan listrik pada suatu titik didefinisikan sebagai gaya listrik per satuan uji muatan yang diletakkan di titik tersebut. Untuk satuan standar medan listrik adalah Newton per Coulomb. Lalu ada medan listrik oleh muatan titik tunggal dengan rumus sebagai berikut. Dengan sifat jarak, kekuatan medan berkurang dengan kuadrat jarak. Oke, selanjutnya ada garis-garis medan listrik. Yang pertama, visualisasi medan. Garis medan listrik digunakan untuk memvisualisasikan medan listrik yang merupakan vektor memiliki arah dan besaran di setiap titik. Lalu ada aturan kuncinya. Yang pertama, garis berasal dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Yang kedua, arah vektor medan pada suatu titik adalah singgung atau tangensial terhadap garis medan di titik tersebut. Lalu yang ketiga, kerapatan garis atau jumlah garis persatuan luas sebanding dengan magnitudo atau kekuatan medan listrik. Semakin rapat garis, semakin kuat juga medan listrik. Lalu yang keempat, garis medan tidak pernah berpotongan karena medan di satu titik tidak hanya memiliki satu arah tunggal. Selanjutnya ada prinsip superposisi. Medan listrik total pada suatu titik dari banyak muatan adalah jumlah vektor dari medan yang dihasilkan oleh setiap muatan individu dengan rumus sebagai berikut. Lalu ada dipol listrik dan polarisasi. Dalam struktur, dipol adalah pasangan dua muatan yang sama besar dan berlawanan tanda, dipisahkan oleh jarak yang bersimbol D. Dengan rumus P sama dengan Q kali D, dengan P adalah dipol, Q adalah muatan, dan D adalah jarak. Untuk arah selalu dari minus Q menuju plus Q. Perilaku dalam medan eksternal. Ketika dipol diletakkan dalam medan listrik seragam, ia mengalami torsi, tetapi tidak mengalami gaya total, atau gaya pada plus Q dan min Q saling meniadakan. Dengan rumus T sama dengan P dikali E. Dengan T adalah torsi, P adalah dipol, dan E adalah medan listrik. Torsi ini menyebabkan dipol cenderung berputar hingga sejajar paralel dengan medan listrik. Lalu ada induksi dan dipol terinduksi. Induksi sangat penting karena menjelaskan mengapa benda netral dapat ditarik oleh benda bermuatan, misalnya balon tertarik ke lengan yang digosok. Lalu ada polarisasi molekul. Ketika muatan eksternal didekatkan ke material non-konduktor atau isolator, muatan eksternal tersebut sedikit menarik pusat muatan positif dan negatif dalam molekul. Pergeseran ini menciptakan dipol terinduksi di dalam material. Meskipun muatan total material tetap netral, sisi yang lebih dekat dengan muatan eksternal mendapatkan muatan berlawanan yang lebih kuat, menghasilkan gaya tarik total.
Oke, medan listrik adalah jembatan fundamental dari gaya interaksi langsung, menjadi konsep fisika yang mendeskripsikan kondisi ruang. Melalui medan listrik, kita dapat menganalisis efek kolektif dari distribusi muatan yang rumit dan memahami mekanisme mendasar di balik polarisasi dan fenomena di elektrik. Pemahaman yang kuat tentang garis medan dan prinsip superposisi ini memungkinkan kita untuk memecahkan masalah elektrostatika dari skala atomik hingga makroskopik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.